Ini pertanyaan berikutnya tentang tarekat Hidriyah. Saya dapat buku ini baru ditulis oleh seorang tokoh dalam tarekat Budshisiyah, Qadiriyah Budshisiyah, namanya Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi At-Tamsamani. Saya waktu bertugas dakwah di Paris, pernah di Paris kalau orang sana nyebutnya, pernah datang ke zawiyah mereka, kita zikir selama 4 jam dan nggak terasa capek. Gurunya bernama Sidi Hamzah, ya. Kata beliau bahwa gurunya ini termasuk al-khidriyin, asma orang-orang yang udah khidriyah, ya, termasuk kepada orang-orang yang sudah khidriyah karena masuk kepada fase itu, ya. Namanya Sidi Hamzah. Pusat tarekatnya ada di Maghrib, di Maroko. Memang ini ajib, orang-orang Maroko ini dari dulu banyak sekali muncul tarekat-tarekat baru atau tarekat yang direvisi di sana. Tijani di sana, Budshisiyah barusan di sana, dan Budshisiyah itu menggabungkan tarekat-tarekat juga, ya. Zaruqiyah itu udah lebih awal lagi, furu daripada tarekat Syaziliyah, ya. Kattani, saya lupa bawa kitabnya, kitab Khabiatul Qaun yang ditulis oleh Sidi Al-Kattani. Beliau adalah mursyid tarekat Kattaniyah. Kattaniyah ini ada 2, ada Kattaniyah yang qadimah, ada yang jadidah. Yang qadimah itu gabungan. Jadi di bagian muqaddimahnya Sidi Hamzah juga namanya, Al-Kattani, itu menjelaskan bahwa thariqat yang qadimah itu gabungan daripada thariqat Syaziliyah, ya, ada Naqsyabandiyah, ada Idrisiyah, seingat saya, ada beberapa gabungan. Nah, ini sekaligus menjawab, ya, nanti kita jawab khusus. Ini menyinggung sedikit aja bahwa boleh menggabung, meleburkan thariqat. Nanti kita jawab khusus. Teman-teman silakan ini baca kitab ini bagi yang meragukan, terutama bagi para alim ulama, ya, atau teman-teman aktivis tarekat atau mursyid tarekat. Baca kitab ini, Sidi Al-Khidr. Ini termasuk paling lengkap. Ya. Sayyidi Al-Khadir Ra'sul Awliya. Sayyidina Al-Khidir, pemimpin para wali, ya. Siapa sajakah mereka yang tokoh-tokoh Hidriyah? Di sini banyak sekali, teman-teman. Dan orang-orang yang ditalkin oleh beliau, dipasangin khirqah oleh beliau, ya. Ini baru disebutkan beberapa, banyak banget, ya. Antum baca sendiri aja lantar, ya. Pak Letkol baca ini langsung merinding-merinding, sebut Nabi Khidir. Ini contoh, kan pertanyaannya nanti ke sanad, ya. Asanid al-Khirqah al-Khidriyah, halaman 228. Sebelum 228 dia menyebutkan asma' ba'dil awliya al-khadiriyin, nama-nama sebagian aulia yang masuk kepada Khidriyah. Dia mulai daripada Sidi Umar bin Abdul Aziz, kalangan salafus saleh, Ibrahim bin Adham, salafus saleh, Dhunnun al-Misri, salafus saleh, Ibrahim at-Taimi, itu yang antum dapat Musabba'at al-Khidriyah, dapat di maksurat kita ada. Saya waktu berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa, itu makanan harian mereka. Pesantren-pesantren itu baca Musabba'at al-Khidriyah pagi dan ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Silakan diamalkan, itu mujarab sekali, ya. Dan ternyata Imam Ghazali salah satu yang percaya Khidriyah. Beliau menyebutkan itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga sebelumnya Abu Talib Al-Makki yang menjadi rujukan salah satu kitab Ihya, Abu Talib Al-Makki punya kitab Qutul Qulub, beliau juga mempercayai bab ini. Ibrahim At-Taimi ketika selesai tawaf di Ka'bah, sholat 2 rakaat, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang mengatakan, saya Khidir, saya ijazahkan kamu, saya hadiahin kamu satu, dan saya mengambilnya dari Rasulullah SAW. Itu Nabi Khidir. Itu kata siapa? Kata Imam Ghazali, kata Imam Abu Talib Al-Makki menukil kisah, dan ternyata juga ada dalam kitab Hilyatul Awliya. Seorang muhaddis, ya, dia ahli hadis
mau menukil kisah ini. Ya. Siapa yang menulis Hilyatul Auliya? Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbihani. Ya. Kalau itu aneh ngeliatnya ke sana, anak-anak Darsunnah sama orang tafsir. Ini banyak nih teman-teman. Termasuk Abdul Karim Al-Jili, pengarang kitab Al-Insan Al-Kamil. Makanya beliau begitulah ngomongnya ya. Ibnu Arabi masuk. Apa yang aneh bagi saya? Ternyata Sidi Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal terasa masuk Qadiriyah. Ada kisahnya di sini disebutkan. Ya. Lalu siapa lagi di sini yang unik-unik aneh sebutin ya? Kalau di Naqsyabandi itu ada Abdul Khaliq Al-Judwani, saya pernah ziarah ke sana 2019. Beliau Qadiriyah, beliau semasa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jika di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka di Bukhara ada Abdul Khaliq Al-Judwani. Terus ada Sya'rani, ya, Imam Sya'rani, Mahmud Al-Kurdi. Nah, Mahmud Al-Kurdi ini teman-teman yang dapat secara langsung dari Rasulullah salawat Al-Fatih, yang kemudian oleh pengarang kitab ini Jawahirul guru dari beliau atau guru dari gurunya beliau, ini kan murid dari muridnya, Ibn Al-Az, siapa? Baradah ya, Sidi Ali Harazim. Beliau ini menyebutkan kisah bahwa salawat Al-Fatih itu diambil dari Sidi Mahmud Al-Kurdi. Beliau langsung dapat dari Rasulullah. Lalu Sidi Ahmad Tijani pun juga sama, dapat ijazah kembali dari Rasulullah secara rohani dan yaqzatan. Ya. Saya mau tanya sama antum, kok bisa itu terjadi pada mereka? Apakah ada taksis? Nabi mengabarkan dulu bahwa nanti Sidi Ahmad Tijani, Mahmud Al-Kurdi akan mendapatkan ijazah dari saya. Enggak ada kan? Kenapa? Karena ternyata Nabi membuka bab ini, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Itu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Lalu ada Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini guru dari Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Saya juga tadi ketinggalan ya kitabnya Muhammad Ali As-Sanusi. Saya naruhnya di kamar tuh. Sidi Ahmad As-Sanusi juga mengatakan thariqah dia thariqah Al-Muhammadi. Ya. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi juga menyebut thariqahnya Al-Muhammadi. Ahmad Tijani menyebut thariqahnya karena beliau namanya Ahmadi. Itu juga Al-Muhammadi, langsung ke Rasulullah. Maka beliau agak ketat. Ya, setelah beliau yaqzatan ketemu Rasulullah, kalau ada murid bahkan dapat ijazah dari Khidir, itu boleh nggak diambil. Ini ketatnya beliau, langsung aja ke Rasul. Ya, atau langsung lewat beliau. Kenapa? Ini ada alasannya untuk murid-murid yang tidak kuat secara rohani. Siapa tahu itu ada wujud yang ngaku Khidir, dia bukan Khidir. Tapi kalau orang-orang yang ahlu syuhud, ahlul kasyaf, dia bisa membedakan ini Khidir benar atau enggak. Beliau dapat, ada caranya, ada indikatornya, Sidi Ahmad At-Tijani. Lalu ada termasuk Darqawi tadi ya, Maula Abdul Aziz Darqawi. Nah, terakhir disebut Syaikhi, pengarang kitab ini mengatakan di halaman 207, Syaikhi Sayyidi Hamzah Syakur, pakai qaf. Itu ada Sidi Hamzah. Saya waktu itu ketemu sahabat saya di sana, Sidi Anas namanya. Beliau dan teman-temannya dapat izin buka zawiyah dan pernah dikunjungi oleh Sidi Hamzah tempat itu. Ya. Jadi Sidi Hamzah ini termasuk orang-orang yang kata beliau Al-Khadiriyin atau Khidriyin. Ini, jadi banyak, Khidriyan itu banyak. Di luar kita juga banyak.